Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang blogger sekalian. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, saya sarankan untuk mengikuti channel ini karena akan banyak sekali pembahasan tentang blog yang akan saya sampaikan di channel ini. Dan untuk subscriber, terima kasih karena sudah setia menonton di channel ini. Baik, kita akan bahas ya cara mencegah penolakan oleh AdSense bagi blogger. Nah, ini tentunya perlu kita lakukan sebelum mendaftarkan blog ke Google AdSense. Jadi ada yang perlu kita lihat dulu ya, atau pastikan dulu kalau ingin saat kita mendaftarkan langsung diterima. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan syarat pengajuan. Syaratnya apabila kita sudah 18 ke atas ya. Dan juga selain itu kita juga perlu hanya membuat satu akun AdSense saja. Jadi kalau pernah sebelumnya membuat dengan email yang lain, kita gunakan email yang sebelumnya ya. Jangan kita buat email lagi, kemudian kita daftarkan lagi. Itu tidak akan pernah disetujui karena AdSense ini hanya boleh untuk satu akun saja. Kalaupun punya banyak blog, nanti bisa mendaftarkan lagi dari Gmail yang sama ya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan konten. Yang pertama adalah konten orisinal. Orisinal ini berkaitan dengan teks, gambar, template, suara, video, dan lain sebagainya. Namun ini yang biasa banyak di antara kita yang memang keliru dalam menggunakannya. Nah, yang berkaitan dengan teks, tentu ini banyak teman-teman dengar ya dari rekan-rekan blogger yang lain yang menyampaikan tutorial. Kalaulah ingin membuat artikel atau postingan, teks yang kita buat itu perlu asli ya, atau dengan gaya kita sendiri membuatnya. Konten semisal misalkan hasil dari kopas ataupun mengedit artikel orang lain itu kemungkinan kecil diterima ya. Jadi apapun yang kita pahami tentang suatu hal, kita bisa membuatnya. Apapun itu yang pastinya masih sesuai dengan kebijakan. Hindari kopas dan spinner ya. Kemudian berkaitan dengan gambar juga ini, gunakan saja gambar yang memang kita sendiri yang membuatnya. Nah, kalaupun kita belum begitu mahir dalam mengedit gambar, ya kita perlu menggunakan gambar yang kita sendiri yang membuatnya ya. Jadi hindari teks dan gambar milik orang lain, karena itu akan kecil kemungkinan untuk disetujui. Dan kemudian berkaitan dengan template, kalau kita menggunakan template custom yang gratis, upayakan juga kita tetap memasang kredit link ya, karena ini berkaitan dengan hak cipta. Jadi kita perlu menghargai hak cipta orang lain kalaulah itu dibagikan secara gratis yang berwujud seperti template. Dan untuk poin sound atau video ini memang jarang sekali dipasang di blog ya, karena bisa memperlambat loading. Namun apabila ada, memang di antara kita perlu menghindari sound ataupun video yang memang bukan milik kita sendiri. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan konten ramah ya. Konten ramah di sini baik berupa ramah dalam membuat artikelnya kepada pembaca ataupun ramah dalam segi pengiklan. Ya, kita perlu membuat konten yang ramah
dan tidak membuat konten yang saya tandai warna biru ini ya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan peringkat ya dan indeks. Jadi untuk blog upayakan sudah terindeks. Tutorialnya sudah saya sampaikan di playlist SEO, bagaimana cara mengetahui apakah artikel kita sudah terindeks atau belum. Kemudian yang lebih pentingnya lagi yaitu usahakan kita mendapatkan peringkat yang bagus di mesin pencari. Karena ini yang akan mempengaruhi apakah kita nanti akan mendapatkan traffic organik ya. Jadi perlu membuat konten yang memang keywordnya low competition. Ya, di video tentang SEO saya sudah membahasnya. Kemudian yang kelima, pastikan juga navigasi atau link yang ada di blog kita itu mematuhi kebijakan. Nah, navigasi ini sudah saya sampaikan bagaimana membuat navigasi yang baik untuk pengunjung, sederhana ya. Kemudian untuk link ini juga berkaitan dengan link keluar situs, link ke dalam situs atau backlink, kemudian link antar halaman di situs yang ingin didaftarkan. Nah, untuk yang keluar situs, biasanya ini dibuat kalau memang kita perlu untuk memberikan tautan keluar ya. Kalau kita memang misalkan menggunakan kutipan, yaitu bisa saja dibuat link keluar untuk menghargai penulis asli ya. Namun di sini juga kita perlu mengetahui bahwa situs yang bagaimana yang perlu kita beri tautan. Jadi situsnya diusahakan yang terpercaya. Kemudian untuk link ke dalam situs atau backlink, ini sebaiknya kita abaikan dulu ya. Kalaupun memang ingin, kita perlu membuatnya mungkin di sosial media milik kita sendiri ya, ataupun di fanspage yang kita kelola. Namun itu pun harus sesuai dengan kebijakan kontennya ya. Jadi kontennya yang baik-baik. Kemudian berkaitan dengan link antar halaman. Nah, jadi ini kita juga perlu memeriksanya apakah ada menu misalkan yang belum ada linknya. Kalau belum ada, berarti kita perlu menambahkan link yang sesuai atau link yang memang harus diarahkan ke sana ya. Kemudian apabila ada error 404 juga kita perlu memperbaikinya. Pokoknya untuk tutorial ini sudah saya sampaikan di playlist tutorial blog. Silahkan teman-teman lihat apabila memang ada informasi yang memang diperlukan ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga penguatan ini bisa membuat kita terbantu dalam pengajuan Google AdSense dan semoga blog teman-teman sekalian bisa segera disetujui. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.